Oke, kirain belum ada orang. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Start sharing. Mana nih? Oke, ini di minimize dulu. Sip. Oke, ini sambil nulis buku. Kita kuliah tentang ini ya. Jadi kemarin sudah bahas tentang bahasa assembler. Saya akan loncat aja dulu yang ini. Ini masih silakan dibaca-baca aja ya. Arsitektur server itu sebenarnya pada dasarnya hampir sama sama komputer biasa. Cuman mungkin yang akan kerasa banget nanti terutama eh, jumlah core-nya, jumlah memorinya, gitu-gitu aja sih. Arsitektur secara dasarnya sih sebenarnya nggak beda jauh. Yang akan beda jauh di GPU. Oke, GPU ini beda jauh. Nanti GPU ada dua aliran, satu yang urusannya pakai Nvidia, pakai Tensor Core, atau pakai AMD, dia Matrix Core. Ini GPU beda banget. Untuk drivernya yang sebelah sana makanya CUDA, yang ini makanya ROCm. Cuman ROCm punya script supaya yang CUDA bisa jalan di atas ROCm juga. Jadi kira-kira kayak gitu nih. Oke, kalau nggak salah, ini karena saya ngajarnya beberapa kadang-kadang bingung. Udah diajar atau belum ya? Oke, saya akan loncat ke sini sebelum saya punya masalah ke sistem operasi. Nanti kalau misalnya ada apa, saya bisa mundur balik lah. Sistem operasi ini kayaknya dosennya nggak bisa ngajarin Linux sih soalnya. Nggak banyak yang bisa Linux beneran. Oke, kalau sejarah dibaca aja. Sejarahnya pada dasarnya sederhananya kira-kira gini lah. Pada zaman dulu kala nggak ada yang namanya sistem operasi. Jadi kalau kita bikin aplikasi langsung ngomong ke prosesor. Artinya satu sistem itu tugasnya satu. Misal yang paling kerasa pada zaman dulu kala adalah sistem buat ngitung, ini buat meriam ya. Jadi kalau apa artillery di lapangan mereka harus pakai misalnya parabola ini apa lintasannya peluru itu parabola. Dia harus ngitung kalau sekian derajat jaraknya jadi berapa. Nah, itu artillery ngitung banget di situ. Nah, itu pakai komputer, tapi komputernya nggak ada sistem operasinya. Jadi satu tugas ya udah tugas itu aja dikerjain. Awalnya kayak gitu. Kemudian dia pengen supaya komputernya bisa menjalankan banyak kerjaan sekaligus, mulai masuk ke sistem operasi ini. Mungkin ya saya kasih lihat dikit lah. Tapi saya pengen ngasih lihat compile kernel sih sebetulnya. Jadi awalnya sejarahnya tuh kayak gitu, eh, single task seperti kalkulator, terus yang buat meriam dan sebagainya. Kemudian mereka pengen supaya bisa banyak kerjaan sekaligus di satu mesin, bisa multitasking, mulai dikenalkan yang namanya mainframe dan teman-temannya. Jadi awalnya kayak gitu. Di tahun 40 saya tidak punya sistem operasi, kemudian pakai punch card. Punch card ini ya awalnya, pakai punch card. Ngodingnya pakai Punchcard. Salah satu yang dulu beken adalah OS 360 dari IBM. Komputer ini yang menolong NASA untuk menerbangkan manusia ke bulan. Punchcard kayak gini lah bentuknya. Punchcard di komputer zaman dulu ya, mainframe. Saya masih pakai ini, jangan khawatir. Saya sempat pakai Punchcard. Bentuknya kayak gini. Satu satu kartu ini satu perintah. Kalau nah ini kalau kita bikin program panjang sebanyak ini nih Punchcard-nya. Dan ini dijalankan di komputer gitu. eh Tewas sih sebetulnya. Saya pernah Punchcard-nya sampai berantakan, jatuh, berantakan, kepaksa ngeprint lagi, minta Punchcard lagi, pakai duit itu semua gitu. Jadi saya pernah ngalamin pakai Punchcard, jangan khawatir. Oke. Mana tadi? Oke. Terus tahun 50-an mulai mainframe itu pakai sistem operasi supaya bisa sharing. Eh
Tuh. Nah, kemudian muncul muncul macam-macam lah. Sistem operasinya IBM S360, DOS 360 dan sebagainya. Kemudian lawannya waktu itu ada Univac dan yang beken itu adalah VAX dari DEC, Digital Equipment Corporation. VAX itu pakainya Unix, ini Unix gitu ya. Ini yang menjadi cikal bakar dari ARPANET dan kemudian jadi internet hari ini. Gitu. Jadi asalnya Unix ini sih dari DEC ini VAX. eh waktu itu waktu zamannya itu ada yang lawan satu lagi adalah Sun Microsystem. Oke. Wah, kalau waktu make itu mah ruangannya khusus. Saya pakai Sun juga, jangan khawatir. Oke, kemudian ini zaman-zaman komputer besar-besar, kemudian muncullah mikrokomputer. Oke, yang paling awalnya malah PC-DOS. Jadi ada dua komputer besar sih, yang satu Apple, yang satu IBM. Oke, Apple open, jadi semua orang jadi bikin. Akhirnya ini yang merajai sih zaman dulu yang Apple Computer ini, gitu ya. Sistem operasinya ada MS-DOS, ada CP/M, ada kemudian Apple Macintosh keluar, oke, dan kemudian semua dibabat sama ini sih, Intel. Oke, Intel merajai sampai sekitar 2 tahun yang lalu lah Intel. Hari ini Intel jatuh banget. Intel tuh di bawah ranking 10 besar. Jadi parah Intel hari ini, parah banget. Dikuasain sama ARM sih sebetulnya. Jadi ARM prosesor yang menguasain. eh, Pabrik besarnya ada di Taiwan, TSMC. Coba coba cek. Jadi Taiwan sebenarnya ini adalah pabrik terbesarnya dunia hari ini. Jadi nomor satunya ini sebetulnya Taiwan. Makanya Amerika betul-betul menjaga Taiwan karena kuncinya ada di Taiwan. Dan akibat dari situ, Taiwan sekarang banyak ngasih beasiswa untuk narik orang-orang buat yang pintar-pintar buat S2, S3 di Taiwan, udah gitu kerja di Taiwan. Kuncinya ada di sini sih sebetulnya hari ini, gitu ya. Jadi ini TSMC. Nah, ini buat masukan aja. Kalau bisa mulai shopping, lihat-lihat kemungkinan buat sampai ke Taiwan. Yang dari ITTS yang udah ke Taiwan ini Fatah ke Taiwan, dan udah gitu sama dosennya di Taiwan diminta untuk terusin S2. Jadi bisa sampai level kayak gituan, gitu ya. Dan mereka juga di Taiwan juga buka kemungkinan buat kerja di sana sih sebetulnya, ada beasiswa banyak, terutama untuk semiconductor seperti ini. Gitu. Ilmu yang dibutuhin adalah elektronik sih sebetulnya. Cuman kalau di level apa assembly-nya itu lebih kalah AI, IoT, image processing gitu-gituan. Jadi bukan semiconductor aja dia. Jadi di ujungnya mereka udah mainan AI sih sebetulnya. Itu. Ini buat ngasih gambaran aja. Jadi sekarang udah larinya ke sini, TSMC Taiwan ujungnya. Oke. Jadi Intel udah mulai kalah. Terus kalau dari sisi sistem operasi, yang mulai banyak menguasai adalah Unix atau Linux-like, itu Linux, ada BSD atau turunannya itu yang jadi macOS, oke. Terus ada OS X itu, nah ini macOS-nya, ada Linux, ini yang saya pakai, ada Google Chrome yang ini Windows turun karena udah pakai WSL segala macam, oke. Nah, sekarang sistem operasi dalamnya. Ada beberapa jenis, ada kernel, kita akan coba lihat kernel dan kita akan coba compile kernel, ngasih lihat bagaimana coba compile kernel. Ini istilah-istilah yang dipakai ya, kernel itu sistem operasi dalamnya, dia yang ngomong ke RAM, ke prosesor, ke bawah segala macam.
Terus dia juga bisa execute program. Jadi kalau ada program exe bisa ditarik sama sistem operasi, ditaruh di bagian memori mana, di execute. Dan udah gitu dia ganti-gantian. Program ini jalan, habis itu program ini sekian milisecond ke sini, jadi ganti-gantian. Nah, kalau ada dari luar masuk traffic, misalnya paket dari Ethernet masuk, dia ada fasilitas interupsi dari hardware. Jadi hardware ada interupsi, misalnya ada paket masuk, interupsi dari hardware nanti di handling sama subroutine yang buat ngehandle uh, apa kerjaan yang dari hardware tadi. Itu dia makanya interupsi. Interupsi bentuknya hardware. Jadi biasanya si LAN card apa segala macam dia punya hardware buat ngasih interupsi ke sistem operasi, ngasih tahu bahwa kerjaannya udah siap ditangani oleh sistem operasi. Jadi ini si interupsi kayak gitu. Bentuknya hardware. Nanti kalau masuk ke dalam sistem operasinya nanti dia akan masuk ke subroutine yang udah dibuat untuk nanganin itu. Jadi itu interupsinya banyak sih sekarang kalau di prosesor. Zaman dulu kala interupsi cuma ada satu. Modenya ada dua operasi, ada mode protected, mode supervisor. Kalau protected tuh dia bisa masuk supervisor bisa masuk kemana-mana sih. Jadi kalau supervisor digunakan oleh sistem operasi buat handling kerjaan-kerjaan yang low level banget. Tapi itu biasanya nggak dibuka ke user. Jadi user uh, kerja itu lewat sistem operasi, gitu ya. Nah, prosesor banyak, ada yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, dan yang baru-baru yang parah-parah banget. Oke. Nah, terus juga ada manajemen memori buat ngatur, misalnya program A, memorinya dari segini yang dipakai, program B dari mana, dari yang di stacknya mulainya dari mana, itu semua dilakukan oleh manajemen memori. Ini dipakai oleh si sistem operasi. Oke. Nah, di sistem operasi yang sekarang-sekarang ada yang memori virtual, ada CPU virtual, ada hard disk virtual, segala macam. Itu dipakai untuk cloud. Jadi yang virtual-virtual ini dipakai buat cloud sih. Oke. Multitasking supaya bisa handling beberapa kerjaan sekaligus. Kemudian kita bisa akses disk, akses file di situ. Oke. Nah, ini di device driver mungkin nanti saya akan kasih lihat juga cara bikinnya. Security ini terutama untuk bedain yang privilege sama non privilege lah, kira-kira gitu. Jadi user biasa sama admin, kira-kira kayak gitu. Jangan sampai si user biasa bisa punya akses admin, kira-kira gitu. Oke, user interface-nya ada dua, ada yang bentuknya command line seperti ini, ada yang grafik seperti yang di sini ya, grafik ya, GUI. Ada beberapa sistem operasi yang dicun khusus seperti ini, RTOS ini buat real time, ini dipakai buat robot dan sebagainya, kontrol industri, pesawat ruang angkasa, semuanya real time. Real time dalam arti input sama output bedanya dikit banget waktunya. Gitu. Jadi ada sistem operasi yang dirancang buat real time seperti ini. Real time OS ada beberapa. Kemudian ada juga yang ngembangin sistem operasi buat hobi, buat iseng-iseng juga ada. Ada React OS, apa segala macam. Jadi Linux punya kemampuan seperti ini buat hobi, dia bisa kita bikin dari nol sih. Oke, itu kira-kira secara umum sistem operasi. Sekarang saya akan, kalau mau baca-baca, terutama yang kemungkinan nggak akan diajarin sama dosen-dosennya, karena dosennya pada pakai Windows rese. Saya kasih lihat cepat aja ya. Kita mau nggak mau harus pakai Linux. Oh iya, sekedar info aja. Yang kelas Kamis pagi itu pegang hardware beneran. Kalau yang ini agak susah pegang hardware. Jadi kalau yang deket-deket silahkan datang kalau yang Kamis pagi. Kalau ngiseng boleh datang Kamis pagi ikutan kuliah saya. Kita akan Kamis besok kita akan coba install server dan sebagainya. Terus juga ada IoT sih. Nah, kalau udah masuk sistem operasi Linux, set dulu layar. Ini yang folder pentingnya ada bin.
Nah, ini ada software-software yang bin, ini sistem operasinya. Ini semua software yang buat ngomong dalam sistem operasi ya. Ada SBIN, SBIN. Ini software-software. Jadi ada empat folder yang penting. Bin, SBIN, user bin. CD user bin. Ini satu lagi user SBIN. Sorry. SBIN. Ini user SBIN. Jadi ada 4 folder itu yang penting. Bin, SBIN, user bin, user SBIN. Oke. Jadi software-software di situ. Nah, kalau pengen tahu ini software buat apa segala macam, caranya gampang. Misalnya IP tables. Ini firewall ya, IP tables itu firewall. Buat apa? Caranya pakai gimana? Cuma gini aja sih. IP tables minus help. Jadi dia punya help. Ini kita bisa lihat helpnya apa, atau cari di Google kalau mau juga bisa, atau IP tables minus help, sama aja biasanya tuh, sama kan. Kalau yang mau panjang man IP tables, man itu manual ya. Nah biasanya ini lebih enak dibaca kalau yang man. Oke. Kalau yang H itu yang pendeknya, kalau man yang panjangnya. Cuman dia biasanya ngasih tahu silakan baca kemana gitu yang lebih lanjut. Nah di sini ada baca netfilter.org. Oke. Tapi secara umum sederhananya dia akan terangin di sini di man ini. Jadi man kalau pengen baca perintah-perintahnya bisa dibaca di sini. Untuk pemula mungkin agak susah karena perintahnya banyak banget. Tapi kalau udah sering, iya biasa-biasa aja sih, udah masuk ke kepala aja. Kalau saya suruh milih, saya lebih milih pakai command line seperti ini daripada pakai mouse. Soalnya command line bisa dibikin otomatis semuanya nanti. Kalau pakai mouse repot buat otomatisnya. Itu, beres ya. Jadi kira-kira kayak gini cara mainnya. Jadi ada 4 folder, kemudian minus A, minus help, atau man buat belajar perintahnya Linux. Oke, terus coba lihat lagi. Ini udah, oh ini udah beres ya. Ini udah ya. Uts. Saya akan coba compile ya. Iya. Prosesor lagi. Ini udah sejarah cara kerja sistem operasi secara umum. Jadi tadi ada program execution, interrupt modes, memory management, virtual management, multitasking, disk access, sama device driver. Mungkin yang akan didemoin mungkin nanti kalau sempat kita bisa kasih lihat cara bikin device driver. Oke, cuman itu rada rempit sebetulnya. Sekarang kita akan coba bagaimana cara bikin sistem operasi. Ini nggak bisa dikerjain di Windows, macOS nggak bisa. Itu cuma bisa Linux saja yang buat bikin sistem operasi, gitu ya. Nah, ini berlaku untuk apa aja? Linux itu berlaku buat Linux, Ubuntu dan teman-temannya, atau OpenWRT itu buat router, atau Android itu buat Android. Oke. Cara compile kernel, sistem operasinya sendiri bisa diambil di sini sebetulnya di kernel.org. Ini sistem operasi. Tempat lokasinya ada di sini. Bisa dicek di Android yang Anda pakai, versinya berapa, bisa dilihat kayaknya Android baru ada di 66. Daerah sini yang baru-baru nih. Sebetulnya sistem operasi Linux yang paling barunya ada di sini, 618. Oke, tapi yang stabilnya 6.17.2, yang stabilnya. Oke, yang stabilnya 6.17.2, latest release-nya. Nah, cara compile-nya sistem operasi. Jadi nanti kalau mau bikin OpenWRT, mau bikin Android, source code-nya sama di sini semua. Jadi mau Ubuntu, mau Debian, mau Red Hat, mau apa, sistem operasinya di sini. Mau bikin OpenWRT di sini, Android juga di sini sama. Jadi sistem operasinya sama semua. Nah, sekarang kalau kita mau compile, kita bisa lihat compile. Kita akan coba ya. Nah, kita perlu install ini semua, libcurses, fake root, dan sebagainya.
Kalau kalau mau gombal bisa install kernel packages. Oke, nah sekarang, nah ini kita punya masalah dikit. Ini saya udah siapin sebetulnya dari kuliah tahun lalu. eh, Desktop buat compile kernelnya disiapin. Oops, oke. Ini udah advance. Oke, saya balik dulu. Ini karena yang dipakai Linux 693. Oke, jadi bukan yang paling baru banget. Linuxnya Linux lama 693. Oke, saya akan coba inilah buka browser supaya gampang. Ini lambat nih, aduh. Nggak keluar Alah, loadingnya lama. Oke, oke. Alah, oke. Oke. Nah, ini Ono Center ini harus saya install ulang ininya. Accept please continue. Yang LMS Ono Center udah mau saya format habis itu. Cuman belum ada waktu, sayanya sibuk. Nah, kita akan lihat compile kernel. Oke, gedein dulu. Oke, oke, kita akan coba install ini. Kita kanan copy, paste di sini. Oke, enable lib and course 5. Oh, ininya udah berubah perintahnya rupanya. Alah, udah berubah perintahnya. Ya gitulah, perintah bisa berubah. Oke, lib and course-nya dibuang. Oh, udah 6 berarti, coba. Saya tambahin ya. Oh, iya udah 6 deh. Oke, ini salah udah. Jadi udah bukan 5 lagi, udah 6. Kalau perlu kita install kernel package. Ini versi Linux-nya Ubuntu 24.04 ya. Ups, kernel versi tidak tersedia. Ya udah, ini nggak ada kernel package, nggak apa-apa. Source code-nya bisa diambil di sini. Ini udah saya ambil. Jadi saya nggak akan kerjain soalnya ini remove soalnya. Ada remove ini. Source code yang lama bakal di delete soalnya, jadi berbahaya. Saya harus download lagi, ini downloadnya lumayan. Berapa ratus mega. Oh kan, 100 mega ini butuh waktu 20 menit untuk sambungan paket biasa. Oke, nah sekarang Linuxnya ada di sini, di user source Linux. Bentuk source code-nya yang kayak gini nih. Nah, ini adanya itu folder-foldernya. Oke, kalau kernel sendiri yang ini nih kernel. Nah, ini dalam kernel udah bahasa C kelihatan. Jadi dia pakainya C. Ada O ini berarti dia object code-nya udah ada. Berarti pernah dikompil makhluk ini sebelumnya. Sudah ada object code. Kalau kita udah kenal kemarin ngompil assembler, ada object code-nya. Ini ada object code-nya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngompil kernel itu nggak susah. Bener-bener gampang sih sebenarnya. Paling gampang kita colong konfigurasi. Jadi kita bisa colong konfigurasi Linux-nya dari Linux yang kita pakai. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini cara paling gampang adalah kita nyolong konfigurasi dari Linux sebelumnya, kita colong. Konfigurasi Linux ada di /boot ini, bisa dilihat sih harusnya. Oke,
Ini ada config nih. Ini konfigurasinya Linux-nya nih sebetulnya. Yang 2 config itu. Bisa kita lihat config. Oke, 36 generic. Nih. Ini adalah konfigurasi kernel. Oke. Ini nggak enak kalau kita konfigurasi dari sini, walaupun bisa, tapi nggak enak kita konfigurasi dari sini. Linux bisa ngasih tahu cara konfigurasinya. Oke, saya akan masuk lagi user source Linux. Caranya buat konfigurasi, kita masuk ke sini nih, user source Linux, make menu config, atau bisa diedit user source linux.config. Nah, ini saya kasih lihat yang .config-nya dulu ya. .config ini sama persis sama yang tadi di bootnya, sama kan? Sama lah. Nah, di sini ada Y, ada yang dikasih pagar, terus segala macam. Nah, Y artinya ini subroutine buat ini harus dikompil. Config tick one shot, yes. No hairs common, yes. Kayak gitu. Jadi dikasih Y itu dikompil. Kalau nggak dikompil, biasanya dikasih pagar aja. Terus kalau ini bahasa Inggris biasa. Tapi kalau mau dikompil, ini dibuang is not setnya, pagarnya dibuang, dikasih sama dengan Y gitu. Jadi cara konfigurasinya gitu. Jadi waktu ngompil sistem operasi yang kita lakukan sebetulnya kita harus ngasih tahu compilernya subroutine mana aja yang harus dimasukkan dalam sistem operasi. Konsekuensinya semakin banyak subroutine yang dimasukkan, sistem operasinya makin gede, makin lemot. Jadi kalau mau kenceng sistem operasi sebetulnya seminimal mungkin. Yang dibutuhin aja yang dimasukin, yang nggak dibutuhin buang. Itu kira-kira cara berpikirnya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat pakai make menu config. Kalau tadi ngedit .config agak susah. Buat ngertinya agak susah. Kalau make menu config lebih gampang. Nah, ini pakai make menu config. Make menu config pada dasarnya dia akan ngedit .config-nya juga sih. Nah, di sini kita bisa setup. Ini sistem operasinya mau 64 bit atau 32 bit. Kalau 32 bit ini dibuang nih. Dia jadi 32 bit. Kalau 60 bit gini. Processor type-nya seperti apa, fitur apa aja mau dimasukin di sini, kita bisa masukin di sini. Dia support apa aja. Misalnya dia support x86. Dia support Intel MID Transform, AMD ACPI 2 platform apa, waduh banyak dah pokoknya di sini. Harus ngerti nih makhluknya apa. Kalau nggak ngerti gampang, copy paste ke Google, ChatGPT lah. Terus kita punya juga support buat prosesor apa aja bisa kita nih. Misalnya kita pengen support ke Athlon, Intel P4, Core 2, Intel Atom dan sebagainya. Atau generic aja, select kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu ya. Multi-core scheduler support, CPU core priority scheduler support bisa diatur di sini. Jadi ini kita ngasih tahu driver apa aja yang mau disupport di sistem operasi yang kita buat. Gitu. Biasanya caranya kita akan ngebuang yang nggak dibutuhin sih sebetulnya, supaya si OS-nya ini jadi enteng kecil. Itu sih intinya sih sebenarnya. Nah biasanya kalau mau agak selfie, ini di bagian general setup ada yang bagian selfie-nya nih. Ini di sini, oke, ada local version. Ini perhatiin ada Ono OS nih. Ini kalau saya select, kita bisa ganti versinya apa. Ini saya lagi bikinnya Ono OS, itu kalau mau selfie ya. Nanti kalau dicek, kalau mau ngecek ini sistem operasinya apa sih, kernelnya apa sih, langsung kelihatan Ono OS gitu, bisa kelihatan ini kalau mau rada nyombong dikit gitu ya. Di sini ada handling buat IRQ, di sini buat timer, bisa diatur-atur semua di sini. Pada dasarnya sebagian besar ini enggak perlu diapain. Saya biasanya mainnya di sebelah sini sih. Networking, file system. Yang paling kerasa di file system sih sebenarnya. Saya kasih lihat ya. File system bisa ngatur dia dukung file system apa aja. Misalnya dia pakai ext4. Kalau pengen ext3 ini harus dicontreng nih. Nih. Oke. Nah, ini perhatiin ada yang bentuknya apa ya? Ada yang bentuknya kotak,
Ada yang bentuknya apa tuh? Eh, apa? Tak besar beli kecil. Jadi jadi ini kalau harus dibaca ya. Eh ini built-in. Built-in artinya apa? Waktu kita compile, dia akan ada di dalam sistem operasi. Dipakai nggak dipakai, dia ada di dalam sistem operasi. Konsekuensinya, dia itu langsung jalan kalau dibutuhin. Itu kalau yang built-in. Kalau yang ini, modul. Modul artinya apa? Dia standby, ada di hard disk. Kalau dibutuhin dipanggil, baru dibaca dari hard disknya supaya jalan. Konsekuensinya, kalau built-in lebih cepat. Karena waktu sistem operasi itu dinyalain, dia sudah di dalam. Kalau yang ini, modul itu lebih lambat. Karena kalau dibutuhin aja baru dipanggil. Gitu. Nah, di sini file system yang kita pakai ada banyak sih sebenarnya file system bisa jalan. Di sini kalau Linux rata-rata sekarang udah ext4 ya. Tapi kalau mau kita bisa aktifin ext3 sama yang lain. Di Linux juga ada yang namanya Razer file system, ada JFS, karena Linux kebuka, orang banyak eksperimen dengan file system. Nah, di bawah tuh ada yang buat Windows kalau nggak salah. Ini bukan Windows. Banyak banget sih file system. Nah, ini dia. Ini ada buat CD-ROM, ada. Dia support buat CD-ROM. Jadi itu sekarang udah jarang orang pakai CD-ROM ya. Ini ada DOS. Nah, ini Windows banget nih. Ada VFAT, ada exFAT, ada NTFS. Jadi kalau ini dibuang, ini bintang-bintang M-nya dibuang, nanti kalau kita masukin hard disk yang NTFS, dia nggak detect. Gitu. Cuman kalau buat flash disk segala macam sekarang banyaknya exFAT. Ini exFAT-nya udah di-include juga. Jadi ini udah di-include di sistem operasi ini. Makhluk-makhluk ini. Cuman pada dasarnya file system tuh banyak banget sih. Itu ya. Bisa dilihat-lihat. Yang banyak dipakai tadi, kalau saya supaya bisa dibaca sama orang Windows, saya biasanya exFAT. Saya udah nggak pakai NTFS lagi. Banyaknya exFAT, nanti di Windows bisa dibaca. Cuman Linuxnya sendiri saya lebih banyak makanya ext4. Bukan ext3 atau 2. Karena udah lebih bagus, lebih baru. ext4. Kira-kira gitu. Jadi file system banyak di obok-obok. Kemudian yang banyak di obok-obok juga networking support. Di sini terutama WiFi, wireless. Di sini ada banyak nih wirelessnya. Oke, bisa diobok kalau mau. Ada Ethernet juga ada sih. Mana Ethernetnya tadi? Ini ada networking option. Ini ada buat networkingnya. Ada TCP/IP segala macam di sini nih contrengnya. Oke. Nah, kalau mau iseng, ini saya iseng sempet. Di sini punya support buat amatir radio. Di sini amatir radio itu kalau kita pengen ngoprek Linux ini dikonekin ke walkie-talkie kayak gitu. Nah, ini ada kayak ginian. Tapi ini buat amatir radio ya. Itu. Saya kebetulan amatir radio juga. Jadi ya kita bisa mainan pakai Linux buat kayak ginian. Ini kita pakai beneran sih buat iseng-iseng. Oke, Bluetooth ada di sini, Bluetooth. Nah, bisa dilihat lah. Oke, tinggal dicontreng-contreng segala macam sih. Cuman cara bermainnya gini sih, misalnya kita nggak butuh-butuh banget, ya buang-buangin. Kalau ini kan ada nih, built-in. Kalau kita nggak butuh, ya buang aja di sistem operasinya. Ya, menuhin aja, menuhin memori sama hard disk, nyebelin gitu. Kalau nggak butuh, buang. Jangan dikasih bintang, soalnya bikin kacau tuh. Terus kernel hacking, kalau pengen ngehack kernel, ada toolnya udah disiapin. Ini library-library yang dibutuhin kalau buat operasional ya. Ada CRC buat kalkulasi apa CRC, kalau di paket ada CRC-nya. Nah, ini udah siapin semua. Oke. Saya cuman ngerubah ini aja paling gampang sih. Cuman buat ini aja
selfie, ngasih tahu gue bisa bikin sistem operasi Ono OS atau ITTS OS juga bisa. Udah, exit. Nah sekarang cara bikin sistem operasinya nggak susah sih. Oke. Okay. .config perlu dihack sedikit, ubah menjadi ini. Wala. Oke. Config system trusted, tapi nggak tahu juga. Ini yang baru ini perlu dihack juga nggak? Coba kita lihat aja, nggak tahu lah. Nah, sekarang sudah make. Ini perlu dilakukan ini. Saya nggak ngerjain. Coba kita sekarang make. Kalau bikinnya cuma tinggal gini aja, make all. Kemudian supaya driver di compile, make module install. Terus update group. Group itu yang OS loadernya ya. Ya udah tinggal gini aja, make all. Udah. Tunggu semalam. Jadi semalam nunggunya sampai jadi sistem operasinya semalam sih. Nah ini lagi ngompil dia. Ini kelihatan ini object code dibuat semua nih. Oke, dan kita tunggunya semalam. Lumayan lama nunggunya. Kalau udah jadi, baru make modules, make install, update group. Oke, selesai. Deh, jadi dah. Tapi lama. Itu. Dengan cara yang sama, kita bisa ngompil Android. Kita bisa ngompil Android, bisa ngompil OpenWRT. Sekarang saya kasih lihat yang Android agak ribet. Jujur, Android agak ribet. Yang OpenWRT lebih seru sih sebenarnya. Itu sistem operasi buat ini ya, OpenWRT itu sistem operasi buat router. Jadi caranya kalau mau mainan OpenWRT itu buat bikin router sendiri. Paling gampang adalah kalau kita bikin router pakai motherboardnya komputer biasa. Oke, openwrt.org. Oke, ini OpenWRT kita bisa. Wow. Ini motherboard router buat bikinan sendiri routernya nih. Menarik. OpenWRT One. Berapa harganya? Jadi pengen ngoprek. Ini buat bikin router sendiri. Tapi sih kita bisa bikin router pakai apa aja sih sebenarnya. Oke, sekarang yang perlu dilihat adalah router mana yang kompatibel sama OpenWRT. Jadi router biasanya sudah ada sistem operasinya. Sebagian router bisa di format ulang sistem operasinya pakai OpenWRT. OpenWRT ini bisa compile sendiri boleh, atau ngedownload image yang udah jadi juga bisa, gitu ya. Ini download ini bisa. Coba saya pengen nyari routernya. Developer guide. Ini tabel of hardware nih yang penting. Jadi kita bisa ngelihat hardware apa aja yang kompatibel di sini. Ini kita bisa sortir berdasarkan brandnya. Ada 7 link, 8 device-nya, ABT, S-Link, Acer, ada Alpha Network dan sebagainya ini di sini. Dan yang penting dilihat di sininya supportnya sampai versi berapa. Versi terbarunya dia adalah 24.10 berapa lah, kira-kira gini. Nah, di sini ada dia ngasih tahu ini device-nya apa. Oke. Device maksudnya prosesornya apa ya? Itu bisa kelihatan di sini. Nah, ini ada Asus juga ada. Coba kita lihat. Jujur kalau di Indonesia yang banyak yang murah tuh TP-Link sih. Oke, coba paling gampang begini. Lihat brandnya aja sini. TP-Link. Nah, ini udah banyak TP-Link. Tinggal cari yang murahnya.
TP-Link berapa gitu ya. Oke. Cuman gini ceritanya. Kalau router kecil murah pasti. Tapi kalau router besar mahal. Logika berpikirnya gitu aja. Kalau itu router kecil murah, kalau itu router besar mahal. Jadi gitu cara berpikirnya sih sebetulnya. Jadi caranya eh ini lihat versi-versinya. Biasanya kalau versi yang baru-baru dia butuh memorinya gede. Kalau versinya kalau ini kan 24/10 2 nih. Ada yang lebih lebih gede lagi enggak angka. Ini ada yang ini 23 ini kecil nih berarti. Ini router kecil nih. Oh yang paling yang lain 24/10 2 nih. Lumayan kebanyakan 24/10 2 nih. Oke. Sekarang kita lihat di sini di Tokopet di Tokopedia ya. Tokopedia. TP-Link. Oke. Kok nggak ditemukan sih? Harus huruf besar ya. TP-Link. Itu kali nulisnya. Oh, harus gitu tuh. Nah, ini kelihatan ada TL WN 725, harganya 76.000. Oke, tapi mah nggak bisa itu. Yang ini nih yang masih bisa nih. TL WR 840 nih. 840 rata-rata 840 nih ya. 840 semua nih. Harga 150.000. Oke. Jadi caranya gitu. WTL WR 8. Wah, ini 34 digit nih pada. Waduh. Oh, ininya kita cari di sini aja ya. Tadi apa namanya? TLWR 820N. 8. Ini 840 nih. 840N. Oke, berarti bisa kita flash pakai yang ini. Oke, 80. Benar nggak 840N? Oh, 82. Ini ada 840, ada 820. Dua-duanya ada. Ini 840. Oh, ini dia 840. Bisa kita pakai. 820 kagak ada. Nggak ada 820. Bener nggak WR? WR 820. Jadi nggak recommended nih 820. Dia loncat dari 810 ke 840. Oke, 850 masih bisa. Jadi kalau mau dioprek yang 840-nya yang bisa nih. Oke. Jadi yang ini bisa kita ganti sistem operasinya pakai OpenWRT. Kira-kira kayak gitu. Oke. Uh, ini ada LS 11005. Coba. LS nggak ada. Jadi nggak bisa. Tuh. Alternatif lain, kita juga bisa langsung di sini aja OpenWRT. Ada yang dagang router yang udah OpenWRT juga ada sih. Ini OpenWRT, ini ada router WiFi Bolt, ini OpenWRT, udah dibikin OpenWRT semua nih. Jadi rada lumayan. Oke, cuman nanti buat ganti OS-nya seru urusannya. Soalnya ini kan IndiHome ini kan di flash juga di OpenWRT-nya. Cuman kayaknya di apa di customize banget nih. Tapi harus tahu, jadi harus tahu dalamnya apa, baru kita obok-obok. Jadi ini bisa diganti-ganti gitu dalamnya. Oke. Nah, untuk OpenWRT cara cara ngompilnya saya akan kasih lihat aja. Mirip sama make menu config itu. Download firmware yang udah jadi. Kalau mau gampang download firmware yang udah jadi. Nanti kalau butuh software tambahan tinggal di apt kayak Linux apt-get install. Gitu. Tapi kalau mau bikin dari nol, ini build firmware. Ini tadi kita install compiler segala macam. Nah, di sini kita bisa download source code-nya segala macam Linux. Ini cloning OpenWRT-nya. Oke. Wow. Ada nggak manusiawi gitu ya.
Ini kalau build-nya. Buat konfigurasinya mana konfigurasinya? Nggak dikasih lihat. Atau kita lihat yang ini aja ya, Buffalo. Nih. Nah, ini saya cloning source code-nya kernel OpenWRT. Nanti dia akan ngambil dari kernel.org juga. Ini udah bentuknya script. Cuman ini saya install manual beberapa subroutine yang memang saya butuhin waktu itu. Jadi saya butuhin Freefung. Ini soalnya buat mesh network. Jadi ini Freefung saya pakai, terus ada OLSR segala macam. Terus Lucy ini adalah interface webnya, diinstallin. Nah, perhatiin di sini setelah ini, kalau kita nggak butuh ini nggak usah dikerjain sih sebenarnya. Kalau kita cuma kosongan aja ya ini nggak udah. Kayak Camelio itu buat VoIP, Quagga itu buat bikin jadi Cisco sebetulnya. Oke. Nah, ini kita object code semua clean, kita define lagi config. Nah, ini make menu config sama dengan make menu config kernel yang tadi saya kasih lihat. Terus di sini make world buat compile semuanya. Udah. Terus kalau udah jadi, ini catatan saya yang perlu diaktifin di menunya apa, ini semua diaktifin. Ini kebetulan ini di sini saya mainan mesh network ya. Jadi OLSR-nya diaktifin semua rata-rata. Kemudian ini kalau perlu ngupdate SVN-nya, lokasi image-nya ada di OpenWRT bin ini. Udah gitu kita flash ke makhluknya. Tapi kalau nggak mau pusing kayak gini, kita bisa download langsung sih. Di OpenWRT ada buat downloadnya. OpenWRT.org. Kita bisa download sih sebetulnya, ini ada downloadnya, ini download. Kita bisa masuk ke stable release, kita download yang versi berapa di sini. Oke, udah buka nih. Oh, yang paling baru 24.10.03. Ini targetnya tergantung, nanti kita harus cek dulu TP-Link kita, prosesornya nih. Ini BCM tuh Broadcom, ATH tuh Atheros, kalau komputer biasa X86 yang paling bawah itu. X86 paling bawah sini. Jadi harus dicek dulu. Nah, kita bisa download sih. Ini kalau ini yang ini ya, generic. Nah, kita bisa ambil nih SCOS-FS Combine FE Image ini buat nge-flash ke harddisknya sih, gitu. Jadi kita bisa, kalau nggak mau puyeng kita ambil yang kayak gini-gini sih. Nanti lihat catatannya. Kalau nge-flash gimana caranya. Kalau ini kita bisa pakai buat ini juga, buat main GNS3, buat simulator jaringan. Oke, karena udah maghrib, saya harus buka juga. Kita break selama berapa menit nih? Sampai 18.10 kali ya. Break sholat maghrib. Baru terusnya kagok kayak cuman, oh ya masih ada sekitar 40 menitan. Oke, kita break dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi sekitar 18.10-an ya. Oke.